Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal 70 ayat yang keempat menyatakan, biarlah bergirang dan bersukacita kerana engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Yakinlah Tuhan akan memelihara dan menjaga kita daripada segala kemusnahan dan kejahatan dunia ini, dan punya rencana yang besar ketika membiarkan kita untuk merasa kepahitan dunia ini, supaya kita dapat merasai sepenuhnya dan menghargai kebesaran berkat Allah. Yang penting kita percaya dan yakin dengan pekerjaan Tuhan. Marilah kita mulai ibadah puasa kita dengan salam. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dengan cara berbalas-balas kita membacakan Kairis. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman
aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, rindu melayani-Mu, rindu senangkan hati-Mu, oh Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku
Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan fikiran yang murni mengikut Engkau, Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga 4. Ketiga saat kematian Daud mendekat, ia berpesan dengan Salomo anaknya, "Aku ni akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 25 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 25 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita meneruskan ibadah dalam talian kita pada hari ini dengan tema hidup yang setia. Nah, setia adalah salah satu sifat Allah, dan sebab ada tertulis di dalam Alkitab, dalam Mazmur 33 ayat 4 berkata, "Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan." Saya ulang lagi sekali, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan dengan kesetiaan. Jadi Allah melakukan segala sesuatu dengan kesetiaan. Jika Allah setia, maka kita sebagai umat ciptaannya dituntut untuk setia. Nah, Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayai. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Jadi Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayai pada masa ini. Nah, di manakah hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayai ini? Maka pada pagi ini kita mau tahu apa kriteria menjadi hamba-hamba yang setia.
Yang pertama, setia dalam doa. Kata kunci adalah Allah sentiasa setia kepada umatnya. Allah tidak pernah mengingkari orang yang beriman kepadanya. Allah menginginkan umatnya untuk setia dalam doa. Hal itu terjadi karena doa menjadi tempat kita berjumpa dengan Allah. Maka kesetiaan dalam berdoa menjadi bukti penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk setia dalam doa. Terutamanya di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Ada sebuah cerita atau sebuah perumpamaan yang Yesus mau tunjukkan pada para muridnya dan juga pada kita pada hari ini. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Atau dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus mau mereka setia dalam doa. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, untuk pengetahuan jemaat Tuhan, janda adalah orang-orang yang tertindas. Oleh sebab itu, dia datang pada hakim ini dan meminta pembelaan. Dan ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, di dalam hal ini perumpamaan tentang seorang hakim yang zalim. Hakim ini tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Namun karena dia tidak mau diganggu oleh janda ini yang berulang-ulang kali tidak jemu bertemu dengan hakim ini menuntut haknya, maka akhirnya hakim ini mengabulkan permintaannya. Nah, kuncinya adalah kesetiaan daripada janda itu untuk tidak jemu-jemu meminta kepada hakim, sehingga hakim itu merasa bosan atau merasa dia tersusah disebabkan tindakan janda itu. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Allah kita jauh lebih baik dan berbelas kasihan daripada hakim tersebut. Allah meminta kita berdoa dengan penuh kesetiaan. Dan ayat ini mengatakan dengan segera Tuhan Allah akan membenarkan orang yang berseru-seru kepadanya dalam kesetiaan. Bagi orang yang setia berdoa, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hari ini saya ingin berkongsi. Saya merasa sangat kagum dengan kebanyakan warga emas yang dilawat sepanjang pandemik ini. Sikap berdoa mereka amat berbeza daripada orang-orang dewasa lain. Nah, saya ingin kongsikan kepada kita hari ini sebab saya bertemu dengan 3 orang warga emas buta. Buta, tidak melihat. Warga emas yang pertama buta adalah orang dusun. Tinggal di Batu 11. Kehidupan miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Warga emas buta yang kedua adalah orang Bisaya.
tinggal di Jalan Sulaiman Batu Lapan, kehidupan miskin, tinggal dalam pondok. Apabila hujan, di luar basah, dalam rumah pun basah. Dan warga Mas yang ketiga buta, orang Cina, tinggal di Sungai Kayu. Kamu tahu di mana Sungai Kayu? Kalau tidak tahu, bagus. Lain kali ikut saya ke Sungai Kayu, supaya kamu tahu di mana itu Sungai Kayu. Nah, warga Mas ini kehidupan sederhana, tetapi dia sakit, sudah lama sakit, tidak dapat berjalan. Dan kesakitannya, kalau 1 minggu tidak berak, maka perutnya akan bengkak. Dan itu membuatkan dia berasa sesak nafas. Nah, mengapa saya memberikan deskripsi setiap warga Mas buta ini? Supaya kita tahu kondisi, keadaan kehidupan mereka. Kalau diikutkan dengan keadaan hidup begini, pastinya banyak keluhan keluar dari mulut kita. Betul? Nah, tetapi 3 warga Mas buta ini sangat berbeza. Karena mulut dan hati mereka penuh dengan doa. Setiap kali saya melawat mereka, mereka berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus. Itu saja mereka katakan. Dan ketika saya berdoa untuk mereka, perkataan-perkataan ini pada masa yang sama keluar dari mulut mereka. Jadi dalam keadaan buta, menderita, mereka tetap setia dalam doa mereka mengharapkan sesuatu dari Allah. Seperti janda tadi. Harapan apa? Apa yang mereka harapkan? Dalam keadaan buta, dalam keadaan menderita, apa yang diharapkan? Mereka mengharapkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi orang-orang yang setia dalam doa sentiasa menerima sukacita dan damai sejahtera Allah. Bagi orang yang kurang setia dalam doa, mulut mereka penuh dengan keluhan dan sungutan. Kedua, setia dalam firman. Kata kunci adalah Allah senantiasa setia kepada umatnya. Allah tidak pernah mengingkari orang yang beriman kepadanya. Allah menginginkan umatnya untuk setia dalam firman. Hal itu terjadi karena firman Tuhan adalah menjadi tempat Allah berbicara kepada kita. Jadi kesetiaan dalam firman menjadi bukti penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Namun masih ramai orang-orang Kristen walaupun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, belum juga membaca Alkitab secara keseluruhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ada pelbagai alasan yang diberikan untuk menyatakan betapa sukarnya memberi masa bagi membaca Alkitab. Betul? Nah, kamu sendirilah jawab, betul atau tidak betul. Bagi kamu yang belum lagi membaca, saya harap ada tindakan. Tapi bagi Anda yang sudah membaca habis dan berkali-kali, tanya, syabas, Anda melakukannya supaya Anda mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Jadi Alkitab mengandungi petunjuk dan ajaran Tuhan yang bertujuan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 hingga 16 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, kita memahami ayat 12 ini bahwa setiap orang yang mau hidup dalam Kristus Yesus menderita aniaya. Macam-macam hal yang datang pada mereka. Ya. Tetapi ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkan kamu. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa setiap orang yang mau beribadah dan beriman di dalam Kristus Yesus melakukan dengan setia.
berpegang pada kebenaran yang telah diajarkan sejak kecil. Kalau kita lihat ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kebenaran itu yang memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan iman kepada Kristus Yesus. Maksudnya adalah dengan membaca Alkitab, langkah hidup kita diarah kepada jalan kebenaran Tuhan. Membaca Alkitab adalah langkah hidup kita diarahkan kepada jalan kebenaran Tuhan. Macam GPS, membantu kita, menuntun kita ke jalan yang betul, supaya kita tidak salah jalan. Jadi Alkitab langkah untuk kita ke arah jalan kebenaran. Jadi kita juga diingatkan kembali tentang kuasa, kasih, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan kepeduliannya kepada kita. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah nafas yang diilhamkan Allah untuk memberi faedah kepada si pembaca yang setia itu. Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Iya, membaca Alkitab ini dengan istilah yang dinyatakan dalam ayat 16 memang menyakitkan kita apabila ia berfungsi di dalam hidup kita. Namun tidak sia-sia kita setia dalam firman Tuhan, karena kita dapat meneladani kehidupan orang-orang pilihannya. Bagaimana mereka melewati setiap proses dan betapa Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka. Seperti dalam Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ia telah ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Jadi kita melewati setiap proses. Firman Tuhan akan mengubah kita, mengajar kita, mendidik, menyatakan kesalahan. Oh ya, memang kalau tak kena dengan diri kita, keberdosaan kita, tabiat kita memang menyakitkan. Tetapi ia suatu proses untuk mematangkan kita beroleh pengharapan atas ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Oleh itu jangan sekali-kali meremehkan firman, karena di dalamnya terkandung isi hati, kehendak, rencana, jalan, dan janji-janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan terkandung isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jalan, dan janji-janji Tuhan. Itulah sebab Tuhan memerintahkan kepada Joshua demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perintah ini juga disebut kepada kita pada hari ini untuk setia dalam firman. Firman Tuhan akan membantu kita lebih berhati-hati untuk menjalani hidup ini. Dan tidak rugi, karena perjalanan hidup kita berhasil dan kita memiliki keuntungan yang datangnya dari Allah. Hari ini semakin canggih
Membaca firman itu bagaikan makan kuaci, di mana kita boleh mendengar audio pembacaan di YouTube dan di mana-mana. Tapi hari ini saya ingin mau syorkan kepada Anda semua untuk muat turun aplikasi ini. Bible is seperti yang tertera dalam slide ini. Jadi download, muat turun aplikasi ini dan bunyi pelbagai jenis bahasa. Anda boleh pilih, bersama-sama saya setiap hari selama 1 jam mendengar audio pembacaan ini. Jom, ayo bertindak sekarang agar kita dapat mengenal isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, setia dalam ketaatan. Kata kunci adalah Allah senantiasa setia kepada umatnya. Allah tidak pernah mengingkari orang yang beriman kepadanya. Allah menginginkan umatnya untuk setia dalam ketaatan. Hal itu terjadi karena melalui ketaatan wujud iman. Kesetiaan dalam ketaatan menjadi bukti penyerahan diri yang utuh kepada Allah karena sanggup membayar sebuah harga. Seringkali kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk semua ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal, yaitu risiko untuk sebuah ketidaktaatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, untuk membayar harga dosa karena ketidaktaatan kita. Kalau kita taat, harganya tidak semahal harga ketidaktaatan kita. Jadi jika kita melihat kehidupan ketaatan Yesus, di mana dia setia dalam ketaatan di tengah-tengah penderitaannya, walaupun menanggung banyak tekanan. Dia setia dalam ketaatan, membentuk dan melayani para muridnya, walaupun murid-muridnya selalu tidak taat. Dia setia dalam ketaatan, walaupun ketika saat di mana orang-orang yang pernah dilayaninya mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan dia setia dalam ketaatan sampai mati di kayu salib. Daripada ketaatan, teladan ketaatan Tuhan Yesus ini, kita juga dituntut setia dalam ketaatan. Setiap pekerjaan Tuhan memerlukan ketaatan. Bukan satu kali saja kita mengerjakannya. Kita sadar, kita buat, tetapi kemudian kita berhenti melakukannya. Sebagai contoh, Matius 25, 35 dan 40. Kita lihat ayat ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Oke. Dan maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengingatkan perbuatan kita terhadap orang lain. Namun ramai orang-orang Kristen masih berpikir sama ada mau melakukannya atau tidak. Seperti dalam ayat ini, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus menyangkakan bila Tuhan Yesus memerlukan semua itu. Jadi apa jawaban Tuhan Yesus? Coba lihat ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jawaban Yesus mudah saja, tetapi memerlukan ketaatan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dalam kehidupan dunia pada hari ini, marilah kita melakukan semua pekerjaan Tuhan. Dan semua pekerjaan Tuhan ini memerlukan ketaatan, setia dalam ketaatan untuk melakukannya. Yesus menghadapi berbagai tekanan dan cabaran, tapi dia tetap setia. Yesus walaupun murid-muridnya tidak taat, mungkin jemaat kita mungkin tidak taat, tetapi kita tetap membentuk dan melayani mereka. Walaupun Yesus pernah melayani orang dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Mungkin saja kita menghadapi perkara yang sama. Mungkin jemaat tidak suka dengan kita karena kita sentiasa melayani mereka, menegur mereka, membetulkan mereka. Tetapi kita kena setia melakukannya. Dan ini persoalan kita. Apakah kita setia dalam ketaatan sampai mati? Apakah kita sanggup berkorban untuk orang lain? Itu menuntut setia dalam ketaatan. Kalau Yesus menjadi contoh kita, kita berkata, aku mau menjadi seperti Yesus. Itu salah satunya perkara yang perlu kita lakukan. Apakah kita setia dalam ketaatan sampai mati? Nah, setiap hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayai melakukan setia dalam doa, setia dalam firman Tuhan, dan setia dalam ketaatan, pasti pulang bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadi setia sampai mati. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Peganglah janji Tuhan ini bagi kita yang setia dalam ketaatan sampai mati. Saya berdoa bukan hanya 1-2, tapi semua kita yang mau menjadi seperti Yesus untuk setia dalam ketaatan sampai mati. Setia sampai mati. Dan apabila kita setia sampai mati, Yesus menjanjikan untuk mengurniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Kami sering menghadapi cabaran dan rintangan, halangan, tekanan di dalam dunia ini. Namun melalui firman Tuhan ini meneguhkan kami, menguatkan kami untuk hidup dalam kesetiaan.
setia dalam doa, setia dalam firman, dan setia dalam ketaatan. Dan kami tidak berjuang bersendirian dalam melakukan semua ini, karena Tuhan berserta kami. Dan Tuhan juga menjanjikan satu janji yang sungguh luar biasa. Dan apabila kami setia sampai mati, Engkau akan mengurniakan kepada kami mahkota kehidupan. Saya berdoa ya Tuhan, pada seluruh jemaah dimanapun mereka berada, supaya setia pada Tuhan Yesus sampai mati. Setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai mati. Karena kami mati tidak sia-sia. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Reverend Timothy sebentar tadi. Semoga kita bukan hanya sekadar mendengar, tapi akan merenungkan seterusnya apa yang Tuhan sudah bicarakan kepada kita, agar kita terus menjadi pelaku firman dan diberkati Tuhan. Untuk pengumuman, yang pertama saya ingin maklumkan sebagai peringatan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita menyumbang buat keperluan pelayanan Provinsi Asia Tenggara. Anda boleh melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui bus ataupun secara online banking, ataupun datang saja ke pejabat gereja, dapatkan sampul surat, masukkan sumbangan Anda, dan kemudian masukkan sumbangan itu ke dalam kotak pungutan persembahan, di mana staf gereja akan mengumpulnya akhir. Dan kita harap selepas ini, bulan depan, kita boleh hantar semua sumbangan kita ke pejabat dasis. Ya. Now, sempena dengan musim puasa, yang kedua saya ingin maklumkan bahawa ada sudah bahan renungan sepanjang musim puasa yang disediakan oleh Canon Kenneth Pen. Bahan ini boleh diperolehi di pusat sumber COGS jikalau Anda ingin mendapatkan satu salinan. Kalau tidak, Anda juga boleh mendapatkan digital copy melalui WhatsApp. Anda boleh mendapatkan daripada PCC maupun pemimpin awam maupun pemimpin sel atau kaki tangan staf gereja. Maka kami akan kirim kepada Anda melalui WhatsApp. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya maklumkan yaitu kita punya mesyuarat agung tahunan dalam talian. Puji Tuhan, kita sudah ada 68 orang respon kepada semakan daftar pemilih melalui borang E, ya, senarai daftar pemilih secara elektronik. Jadi seandainya Anda belum bertindak,
menyemak nama Anda, kami mendorong Anda supaya semaklah nama Anda. Ya, kalau ada perubahan makluman, ya, email, address dan sebagainya, gunakan kesempatan ini untuk update pejabat gereja kita, supaya kami tahu nama-nama orang yang sedia ada. Sama ada Anda hadir atau tidak, kami mohon kiranya Anda tolong update lah kami. Ya, datang ke pejabat gereja dan semak. Oke, kalau tidak, gunakan electoral roll. Ya, semua ini sudah sedia ada dan Anda boleh semak nama Anda. Hal yang kedua berhubung dengan mesyuarat agung tahunan dalam talian adalah berhubung dengan pemilihan PCC baru untuk satu penggal baru sepanjang 2 tahun. Itulah sebabnya kami sedang membuat semakan senarai daftar pemilih. Nah, bagaimana kita boleh mencalonkan orang? Tolong ikut makluman ini. Cara yang pertama adalah seperti biasa, datang ke pejabat gereja, dapatkan borang pencalonan. Nah, sebelum kamu hantar balik, calon yang Anda cadangkan mesti sudah memberi persetujuan untuk dicalonkan. Alright? Kemudian Anda perlu seorang penyokong yang setuju juga menyokong. Maka dalam borang hard copy itu perlu ada 3 orang tanda tangan dan waktu Anda kembalikan borang tersebut, dan kami akan simpan dan compile supaya semua itu ikut sesuai dengan perlembagaan gereja. Cara yang kedua untuk membuat pencalonan ialah melalui e-nomination form ataupun e-pencalonan. Dengan prinsip yang sama, yaitu calon harus setuju dengan Anda dan seorang penyokong setuju dengan Anda sebagai pencadang. Bagaimana kita buat itu? Sesudah WhatsApp ada bukti calon dan penyokong setuju dengan Anda, maka Anda isi melalui e-nomination form dan hantar balik kepada pihak pejabat gereja, maka kami akan kumpul semua itu. Alright? Jadi perhatian Anda dan tindakan Anda amat kami hargai. Terima kasih untuk perhatian Anda semua dan Tuhan memberkati saudara-saudari di sepanjang minggu yang akan datang. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Ta đâu biết ta đâu tu
Tuhan